even get to cross. Yo, halo, asik. Selamat datang di vlognya Cak Dan. Terima kasih udah nonton. Kemarin vlog saya yang sebelumnya test drive di Bromo, Pak. Banyak yang protes, Pak. Kenapa? Karena saya ngerokok, Pak. Lembaga sensor, Pak, masuk TV, Pak. Asli. Itu nggak sengaja, Pak. Yang namanya di Bromo, Pak. Dingin-dingin kan kita. Oh, iya. Babus. Aku lupa itu lagi syuting kan, lagi saya tiba-tiba wah buset yang protes. Tapi rokokmu apa? Klobot? Enggak. Terima kasih yang udah mengingatkan kita, luar biasa nih. Viewers YouTube itu emang luar biasa, Pak. Iya, sangat peduli, terdidik ya. Iya, terdidik. Ini nggak boleh kayak gini ngerokok karena tidak baik dampaknya. Luar biasa. Terima kasih udah diingatkan. Oke. Ini kurang terdidik. Jadi kita sekarang ini lagi ada di Honda Jazz facelift yang baru. Di sebelah saya ada Doni, Max Boy dulu namanya. Follow IG @doncakbo. Asik. Dari Kompas. Benar, Bro, ya enggak? Dari kompas.com, di belakang juga ada Mas Adi juga dari kompas.com juga. Ya. Luar biasa. Follow ST Adi Nugroho. Oh, siap. Ya, ini audionya baru 8 inci. Dia masangnya sudah lebih rapi lah ya daripada yang kemarin yang sebelum facelift. Sama kayak ARV deh kayaknya. Iya, ya, Pak. Ya, ini floating namanya. Nah, ini sama kayak ARV, cuman satu kelemahannya adalah dia nggak punya slot CD. Muter sini boleh nggak? Nggak boleh. Oh, ngawur. Nggak bisa, Pak. Kamu muter sana, nanti nggak bisa ngiri. Gimana kelemahannya apa? Kelemahannya dia nggak punya slot CD. Ya, tapi zaman sekarang musim nggak sih CD? Nggak lah. Nggak ya? Sekarang tuh musimnya Bluetooth dan USB, Pak. Iya. Ya, jadi Honda mengikuti perkembangan zaman, anak-anak muda kekinian seperti kami inilah. Ini bisa mirroring di sini. Jadi masukin ke sini ada slot HDMI. Sebenarnya ini udah turunan semua ya. Jadi dari CR-V terus kemarin HRV Mugen yang gua cobain juga sama. Konsep itu sekarang layar gede, Pak. Karena setelah lo ngelihat layar gede ini, Pak, terus lo ke mobil lain yang mobil udah mewah sebenarnya. Terus layarnya kecil banget layarnya. Padahal ukurannya hampir sama. Tapi memang ini ngaruh banget sih layar gede ini. Maksudnya secara di apa ya? Persepsi gitu ya. Wah, layarnya gede gitu, kayak mewah gitu. Walaupun sebenarnya fiturnya sama-sama aja. Ikonnya juga gede-gede nih, Pak. Iya, yang gede-gede itu supaya lebih gampang dipencet-pencet sih. Ya nggak sih? Benar. Karena lu nggak ada kayak jog dialnya nggak ada, misalnya buat muter-muter apa-apa. Jadi ya kalau misalnya lagi jalan gitu, ya paling cocok ya emang tombolnya gede dan supaya bisa gampang diakses. Dan nggak terlalu banyak inilah apa icon lah ya. Jadi yang penting-penting aja nih, telepon, media, pengaturan, udah lah. Ya Selesai, kan? betul. Selesai. Sama volume. Nah, iya, udah cukup. Sebenarnya aku sih lebih suka yang ini, Pak, diputer-puter gini, Pak. Soalnya kalau sambil nyetir diraba, ngecilin, ngegedein. Tapi kan di sini juga udah ada ini. Apa gunanya? Apa namanya nih? Tombol pengaturan audio di setir. Iya, luar biasa. Di interior yang berubah itu cuman jahitan di jok dan di mana namanya? Shift knob. Sama ini setir. Sama setir juga. Lebih elegan lah ya, lebih mewah. Tapi selain dari head unit itu nggak ada perubahan sebenarnya. Ini auto AC. Auto AC ini perubahan juga nih? Perubahan, Bro. Dulu nggak ada, sekarang ada. Oke. Auto. Oh. Wah, panas berarti. Iya. Udah sih. Nggak ada yang lain-lain sih. Ini selebihnya sama. Jadi lebih banyak perubahan itu ada di sektor eksterior. Nanti kita bahas habis ini. Perubahan nasib. Belum, Pak, nasibnya belum berubah. Masih gitu-gitu aja. Curcol, Mas. Setelah munculnya HRV, otomatis pasar Jazz itu juga kena dampaknya gitu. HRV penjualan naik, tapi Jazz justru
penjualannya nggak tumbuh, dan karena mungkin pilihannya bahwa kita nambah dikit doang, udah dapat SRV yang fiturnya juga lebih banyak juga, dan pengendalian juga hampir sama kayak Jazz juga, ya platformnya sama sebenarnya. Dan paling penting ya SRV kan SUV ya. Nah, dan coba SUV crossover lah. Jadi kan orang-orang biasanya kan merasa lebih aman, terutama buat wanita gitu kan. Merasa lebih aman kalau dia naik SUV, lebih secure karena dia lebih tinggi. Tali. Lucu banget nih kemarin jadi. Ini masih nggak bisa ngapa-ngapain ini, Pak. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Kenapa ada facelift? Kenapa ada facelift ya? Emang setiap tahun hampir selalu ada facelift di setiap varian. Itu karena untuk menyegarkan kembali mobil yang udah lama tapi belum mendapatkan full model change gitu. Jadi itu kan menjadi alasan buat konsumen untuk mau beli mobil lagi gitu. Soalnya kalau nggak ada minor change atau nggak ada perubahan, konsumen akan bosan gitu. Tapi itu ada unsur ini juga sih, kayak ada timeline gitu. Ada sebuah timeline yang sebenarnya kita tidak sadari bahwa TPM itu punya timeline sebenarnya. Dalam umur sebuah kendaraan itu sudah ada fase-fasenya ya. Sebelum ganti full model change pasti ada minor change berapa kali. Itu mereka udah punya timeline. Yes. Nah, ini adalah facelift pertama Jazz generasi ketiga sejak meluncur Juni 2014. Oh, nah, sejak 2014 nih. 2014 facelift pertama. Ya, bayangin berarti setelah 2 tahun lah, 3 tahunan baru ada facelift lagi. Penyegaran. Lama juga ya? Lama, ini makanya ditunggu sebenarnya. Tapi kenapa minor ya? Ya karena usianya masih 3 tahun, masih bayi, Pak. Masih banyak hal-hal yang bisa dilakukan Jazz untuk berkembang. Nyocot. Ini ada Doni sedang syuting. Kita dengar aja penjelasan dia kayak gimana. Nggak banget, nggak bakal tahu kalau ini ada beberapa perubahan. Padahal nih kita lihat desain grill baru. Ya, desain grillnya baru. Sudah dilapis warna hitam. Nih, jadi kelihatan lebih sporty, lebih tebal, lebih bold gitu ya. Kemudian ini sudah ada daytime running lights, ini LED. DRL kayaknya sekarang udah jadi udah musim lah ya, udah varian wajib ya. Mobil-mobil semuanya pakai DRL. Mobil-mobil masa kini. Kemudian desain bumper juga berubah. Ada sentuhan karbon di sini. Ya, ada kayak semacam lapisan karbon, meskipun sebenarnya bukan karbon look lah. Karbon look. Yang penting kelihatan mewah. Karbon ada di sini. Kemudian di sini cover kaca spion sudah dilengkapi dengan warna yang berbeda dengan warna putih. Ya, spionnya sekarang warnanya hitam. Lebih keren ya, lebih modern desainnya. Cakep. Bagian atasnya hitam, jadi nggak perlu dimodif hitam lagi. Diberi warna yang senada dengan spion, jadi kelihatan lebih sporty. Ini ada antenanya. Ini Jazz RS. Ini velgnya. Velg alloy tetap 16 inci, tapi untuk yang tipe RS dia punya desain yang berbeda, jadi ya ngomongnya lebih sporty sih. Dan dia juga dual tone, jadi ada warna velg khas Honda. Dikasih warna hitam, jadi kesannya lebih garang. Dan sekarang di bagian belakang. Oke, kita beranjak ke belakang, praktis tidak ada yang signifikan. Cuman kita melihat desain bumper sudah dilengkapi dengan semacam diffuser. Ya kita nggak tahu seberapa besar efeknya untuk memecah angin dan diffusernya ada dinamika, tapi motif karbon secara juga. tampilan dia bisa lebih tampak sporty look gitu. Nih. Ya, lebih keren sih emang. Macam ini diffusernya. Nah, motif karbon juga. Ini bagian side skirt juga berubah sebenarnya nih, side skirt. Cuma nggak terlalu banyak perubahannya. Dan yang paling berubah tentu saja warnanya ya. Ini warna orange. Yang jadi warna jagoan dari Honda Jazz baru.
Harganya mulai 242 sampai 252 untuk yang tipe S dan 262, 272 untuk tipe RS. Tipe manual dan otomatis. Bagaimana menurut kalian guys? Tertarik untuk ganti Jazz atau ganti keroncong? atau mau upgrade ke HRV? Kasih komen dong. Menurut kalian Jazz baru ini gimana? Ya. Jangan lupa like dan subscribe kalau berkenan.